Salam Hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali malai sarang tujang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada bersama seorang narasumber yang mungkin merupakan salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, agar tidak berlama-lama lagi, hari ini kita bakal ngobrol bareng Pak De Apel. Swastiastu. Swastiastu. Menapi gatra Pak De? Becek mantan. Tambah kurus ya? Karena situasi, kondisi. Dia apa olahraga? Dia apa olahraga apa stres? Nah, mungkin campur-campur. lebih Campur-campur. lebih Ada kondisi ekonomi juga, kondisi kesehatan, kondisi psikologis juga. Berarti itu menyebabkan. Ya, tapi tetap bersyukur lah. Ya, Tetap bersyukur. Pak De, tiap aja Pak De ngobrol nih seputaran Pak De terjun di dunia seni. Tapi sebelum itu, perkenalkan diri Dumun, Mandai Dadane Uning, nama asli, nama panggilan, kelahiran, asal, Durus. Lengkap. Cara pertanyaan guru SD. Iya, biodata malu. Swastiastu Dumun semeton. Wastan ditang sana ketah ring kalang seniman ditang wasta Made Apel. Made Apel, nama asli ditang Imade Gede Karyase. Imade medaging gede gitu. Imade Gede Karyase. ML ya. ML ditang wawu tahun 2015 niki menamatkan diri. Tapi asal kering isi dan pasar. Boleh gelar S2 kadi sapunika. Nah, jurusan apa Pak De? Ditang ring kajian seni. Kajian seni. S1 ditang ring sarjana pedalangan. S2 ditang ring kajian seni. Oh, berarti Pak De ngambil pedalangan ya. Kelahiran ditang lebih muda daripada napi penampil yang ditang. Ditang lahir tahun 79. 10 Mei lintang Taurus. Oh, ben 3 hari beda aja tiang. Yang 13 Mei. 79? 79, Pak De kan ya. Berarti lintang Taurus ya? Taurus. Tak bisa diurus. Taurus itu orangnya pada dasarnya cerdas. Tetapi pernyataannya sering agak keras ya. Agak keras. Benar lah. Keras dan tegas. Oke, itu ya. Kan bagus itu kan? ciri-ciri Taurus. Singa di kepala. Tapi kalau Taurus jodohnya Gemini sebetulnya. Oh, gitu. Ya, karena Gemini kan lebih feminim dia. Oh, dia biro jodoh. Pak De, berarti ada 10 Mei tahun 79. 79. Serius? Berarti? Serius. Hah, berarti kan umur Pak De ya 43. Nggak, makanya lebih muda dari penampilan tiang. Karena senang belajar. Ya mungkin karena apa namanya tantangan hidup itu ya banyak kerikilnya menjadikan kita lebih dewasa daripada umur kita. Ya sih, benar-benar juga. Berarti makin baru 43 tahun ya. Oh, 43 tahun. 3 tahun. Nah, Pak De asal Pak De Riki ring Anggo Bayo, Penateh dan Pasar Timur. Kodopos sap kan? Udah kena kodopos nih. Nomor rekening kau. Pak De, nah kan sudah dipaparkan tadi Imade Gede Karyase. Yase pase. Yase pakai I grade dia pakai Y. Nah, kok bisa panggilannya Joh melenceng ke De Apel? Nah, kebetulan Dumun Tijang punya orang tua senang main drama kan. Main drama, alasan bapak jangan nyaman sadia kan. Kebetulan sering main drama dengan Gus Apel, Gus Pujano. Peran bapak dia kadang-kadang Raja Tua, Patihano, Raja Buddha kan. Oh, berarti Pak De ini memang keturunan seni ya? Ya bisa dikatakan seperti itu. Kakek tiang istilah di cara dini kak tiang. Penari kebiat rompong. Tiang kan nunggu kak tiang dan cuma lihat foto aja. Kemudian bapak tiang kebetulan di Purong hanya dari Pandung Jalan Arang. Udah nikah juga sedang main drama. Nah, sejarah nama Apel nikah mungkin karena sering main aja Gus Pujano atau Surya dan
tiang body tiang dulu nak buntar. Wah, jenek buntar. Makanya Aisyah gede sih kita gede gede kan makanya made gede mulai gede lah keadaan kan. Oh iya. Oh berarti karena Bapak gini keseringan main sarang apel gitu. Mengapalnya makanya langsung dipanggil De Apel. De Apel. Berarti dari kecil. Dari kecil. Oh gitu. Nah, Pak De dari sejak kapan tertarik di seni? Dari kecil atau gimana? Sebetulnya mulai dunia panggung, sebetulnya tiang dari SD sudah. Tetapi dari SD tiang dumun nih. Kira-kira kelas 3, kelas 4? Mungkin dari kelas 1 SD. TK enggak Pak De? Zaman itu ada TK ya? Belum ada TK. Saya SD nih ke lomba pidato bahasa Bali. Pidato bahasa Indonesia. Ya, kemudian di SMP tiang menjadi dalang cak. Dari dalang cak. Nah, kemudian juga organisasi juga banyak. OSIS mungkin. Aduh, niki kentan tiang. Susu Bapak, susu. Ngiri sementara niki Surya ada tiang. Iya. Terus. Terus SMP juga jadi anggota OSIS. Nah kemudian SMA juga lomba pidato bahasa Bali. Yang SMA juga ketua OSIS juga di SMA Kata Wisata. Oh Pak De bukan SMKI? Tiang, nah nikah pun sejarahnya tiang dumun nikah nak SMA Pembangunan tuh. Hah? SMK? SMA Pembangunan. SMK Pembangunan? Ya karena kan tahulah anak muda itu orang muda tuh kena pergaulan. Ntar dulu waktu masa SD tuh di seni tuh nggak pernah menari? SD belum. Menari enggak? Berarti lebih kecenderung ke pidato. Ya, cuman tampil di depan umum sudah terbiasa. Gitu, ya, gitu. Ya. Tapi enggak tersentuh nari. Dan juga dari SD yang sudah mengikuti utsawa, mengikuti kekawin dari SD. Oh, yang ngajar siapa Pak De? Lupa saya nama guru saya. Guru waktu di SD? Mungkin guru-guru agama kayak Bu Padmi dari Jagapati. Oh iya. Kalau SMP mungkin banyak. Terus dapat juara nggak waktu nikah Pak De? Hampir ya setiap lomba yang saya ikuti hampir semuanya dapat juara 1, 2, 3 gitu ya. Ya 1, 2, 3 ya rata-rata 21 lah. 1, 2 lah gitu. Ya 1, 2 lah. 1 lah gitu ya. Hampir semuanya. Berarti Pak De itu udah di Nengwacen. Dia kebetulan di Penegas ya. Penegas. Di Penegas. Ya. Oke. Terus tersentuh nari nih kok? Nah, SMP. Sebetulnya ini sudah dari dulu yang senang sebetulnya, tapi karena kesempatan belum ada melihat si bapak dumun meninggal di anu, tiang ikuti, tundane glandoin, kan gitu ya. Kemudian kalau lihat orang nari itu, wah nontonnya sangat anu sekali, konsentrasi sekali. Akhirnya mereka SMA tahun 98 ya. Ini tiang kebetulan ada teman itu namanya Imadi Sweta dari Payangan Desa. Kenal dengan itu 2Ji Cepak. Menawi itu nih di Jepang akhirnya tiang diajak ngobrol. Tiang buruk nih kan sampai siang 5 kada nak tuh kan. Cuman diajak ngobrol kebetulan tiang juga senang tiang baca kekawin, senang tiang. Kemudian diajak ngobrol tekniknya gimana, terus tiang perbanyak nonton hampir. Kalau memang saya dengar sebuah pertunjukan saya harus ke sana. Jojo tiang membalik tuh, jojo. Enggak hanya di seputaran pasar. Apapun itu. Artinya awalnya senang nonton ya? Ya, saya jadi penonton yang baik. Calon narang gitu? Calon narang, topeng, arjo, semuanya. Bahkan wayang wong pun semuanya. Terus siapa yang diajak nonton sendiri? Sendiri ya, sendiri. Bahkan daerah Payangan ke Bangli pernah saya nonton. Masa SMA tuh? Ya, ke Bangli di Tabanan. Kalau nggak motor kadang di dia. Ya. Berarti kan berarti kan peleh masuk di SMK Pembangunan tuh? Nggak salah. Seni itu sebetulnya bukan karena sekolah, tapi karena bakat. Karena ya sesuai dengan pengamatan dia, banyak kok yang di lulusan sekolah seni itu tidak di seni jalurnya. Ya, Tetapi banyak kok orang yang tidak di seni sekolahnya tapi dia punya kemampuan. Ternyata selama ini mohon maaf Miki dari kalangan akademis semua kan banyak ada pernyataan bahwa seni itu latihannya harus 90%. Bakat itu 10%. Sekarang saya mau balik itu. Balik. 90% bakat. 90% itu bakat. Latihan itu cuma 10% karena tidak jarang pengalaman di masyarakatnya. Bahkan saya heran ini dengan Pak Silo itu, seorang pembina tabuh dari Sibang. Beliau di rumah, dia
Terus kemudian ada orang latihan di Banjar, latihan nabuh itu. Kemudian besoknya beliau ke Banjar, beliau yang hafal dengan gending nabuhnya, bukan yang latihan itu. Daya tangkap. Ya, berarti kesimpulannya, dan banyak lagi sebetulnya kejadian, orang sedikit latihan tapi gerakannya sudah bagus. Bahkan yang latihan berbulan-bulan dia gerakannya tetap seperti itu aja. Berarti dalam seni itu dibutuhkan bakat sebetulnya. Bakat itu ada 90%. Berarti 10% nih total. Ya harus ada potensi dari diri. Penunjangnya lagi ya, penunjangnya 10%. Nah, terus akhirnya kan nenena eling SMA, SMK pembangunan ya. 3 tahun kan Pak De, 3 tahun. Nah, saya SMK pembangunan. ya karena ada sesuatu lah gitu, kenakalan anak muda kan itu biasa, tawuran apalah gitu. Pecatan itu. Suwot Mas. Ya betul. Oh terus? Ya mungkin ada sekitar 6 bulan 7 bulan ya. Kan 6 bulan 7 bulan. Ya saya suwon masuk itu istilahnya. Nih malu SMK ngale SMK pembangunan kudang bulan kene masuk nih. Ya 6 bulan lah, 6 bulan 7 bulan. Langsung suwot. Langsung suwon. Terus? Berarti diam dulu 1 tahun. Terus masuknya kan? Udah tahun depannya lagi 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 mendaftar di Letunuh namanya, di Kertawisata, itu sekolah pariwisata. Itu masuk ya, pariwisata. Bagian tata geraha, housekeeping. Housekeeping. Terus akhirnya tamat jadi itu? Tamat tahun 99 kalau tidak salah. Oh iya. Terus 99, akhirnya tamat di sana. Terus tahun 99 melanjutkan lagi. Diam dulu 1 tahun 2000. Berarti sing langsung kuliah? Dah. Ngoyong tuh udah Pak De magae. Inilah insiden lagi. Insiden itu kengken. Insiden maunya mendaftar langsung udah dikasih biaya pendaftaran, tapi karena satu dan lain hal uang pendaftarannya habis gitu. Terus akhirnya buang. Akhirnya buang. Berantas itu buang mereren malu 1 tahun. 1 tahun tuh muda. Oh, kemudian ya 1 tahun biasalah anak muda kan di jalan. Melali kayaknya. Ya, tapi tidak tersentuh seni nih. Belum. Mungkin udah ada niatnya ke sana. Tapi sih monden nih. Belum, tapi udah ada niatnya ke sana. Tapi sudah sih mau cara metakon di komunitas seni mungkin sudah ngobrol, tapi belum berani pentas. Iya. Nah, kemudian tahun 2000 dia kuliah di Mapindo. Sekonden ke isi ini ke Mapindo. Ngalih apa? Mapindo ya tetap di jalur pariwisata. Terus. Di pariwisata di tahun. 1 tahun cari D1 ya. Dari diploma 1. 1 tahun. Terus mulai juga tahun 2000 itu start narinya tahun 2000 kan. Nari napi pertama? Topeng. Topeng. Jangan ingat itu pura Sakenan di daerah Payangan Desa. Itu saya nari pertama, saya nari topeng tua pertama kali. Topeng tua ngelebar kan ya, besik kan? Habis itu bondresnya. Langsung bondresnya. Itu melajah nih uleng gijo nih dari ngobrol aja, dari ngobrol. Itulah Imade Sweta namanya. Berarti yang ngajak nari juga dia pertama kali. Di rumahnya juga di puranya dia. Itu langsung enggak nari di rumah sini, enggak nari di Riasa aja, enggak. Saya narinya di luar. Iya. Di luar mungkin berlangsung selama 1 tahun 2 tahun lah di luar. Oh, artinya mengawali nopeng nih awalnya. Nopeng, ngelebar, langsung mondres. Gitu. Ya, mungkin semeton yang ada di Payangan Desa mungkin sejarah saya itu pertama kali nari di Pura Sakenan itu di Pura Subaknya di Payangan Desa. Berarti ngawali waktu nikahnya? Ngawali. Terus akhirnya Pak De setelah nikah, ewentan malah nari. Ya tahun 2000 itu ya nari terus nari. Ngawali kan terusnya? Ya maunya saya kan D2 ya, diploma 2 ya. Tapi karena acara narinya pagi malam itu jadi saya resign aja sekolahnya. Suwon men masa di Mapindo. 1 tahun, tapi saya wisuda 1 tahun. Iya kan D1. Ya maunya D2 gitu, tapi kan karena udah banyaknya acara jadinya saya
Oh berarti ngewali tuh pagi malam gitu. Ya malam. Terus nyemaknya apa penasar, bawa nyemak? Ya penasar, bondres, tapi topeng masih. Topeng ya, topeng wali. Topeng masih, ya Berarti udah. kan menghasilin tuh satu. Pastung Karo pada waktu itu dengan honor yang buka aja dengan honor 100.000 ke Pertama kali 100.000. yang bisa beli perlengkapan topeng Baju. semuanya. Udah itu ditambah lagi apa namanya wayang Beli wayang? sudah lengkap itu. Ulin ngigal Ulin topeng. honor yang 100.000 itu. Tiap ngigal tuh 100 gimana? Iya, dulu tuh sudah banyak sekali itu. Sudah banyak itu. Tahun 2000 tuh. Tahun 2000 itu coba nanya Pergino yang 100.000. 100.000 dari 50.000 honor saya menjadi 70.000 menjadi 100.000. Udah banyak itu. Terus sampai akhirnya paling mentok, paling tetona. Ya kan tahulah sekarang. Nah, tapi kan berarti yang berangkat dari Nopeng Wali Pak Den ya. Ya. Akhirnya kan karena boyo ngigal kan sing man masuk suwot bawa Ya, di satu ya, kan. Terus akhirnya setelah tahun 2001 2002 kan yang ya sambil nyami-nyami lah dewi-dewi daily walker ke hotel-hotel itu. Mau saya kerja di hotel jadi romboi. oh man megaya di hotel Mas ya? Iya, boleh. Wah, apa yang ngigal lain udah ben megaya di hotel? Hah? Udah ben megaya ke Ya. hotel kan bukannya pagi Ya malam. kita ngigal. kan mau cari hasil tambahan. Hotel itu kan dulu sangat gini ya di Bali ya. Hampir semua Asal orang pegawai hotel, wah gitu kan. Kan lumayan hasil. Kurang tahun megaya di hotel. Mungkin 2 tahunan saya di Intan Legian, sekarang jadi pullman. Ya, Kemudian- itu. Kemudian di Risata juga pernah. Di Anu juga pernah di Bali Gardenia. Yang di Taman Mumbul itu. Di Taman Mumbul paling lama kira-kira 1 tahunan di sana. Terus habis tahun 2002 mungkin bom di Kuto. Dia nyopir juga boleh. Nyopir bawa mobil sendiri, terus beli mobil, bapaknya guide-nya, saya sopirnya, sambil belajar untuk pengelancar bahasa Inggris. Tapi enggak juga ngerti bahasa Inggris sampai saat ini. Ya, bapak memang guide dia. Tapi kan ngigal tetap ya tuh. Tetap nih kali. Antine megaya Ya. ini ngatur Ya, ya. di sambil kerja nyopir kan bisa diatur sendiri. Kalau mungkin ada nari, ya libur aja. Gitu. Oh, gitu. Nah, Nyopir mungkin 1-2 tahun kayaknya. Ketika bom di bom di Jimbaran tahun 2004 kayaknya kan. Tahun 2004 yang langsung sebut. nah, Pak De kan tuh nih orang uling honor tuh ngidang meli wayang kan. Dadas kena tuh nunas bedang tuh. Terus kan beli wayang ngidang, Ya. kan pakaian topeng, tuling igel-igel. Ya. Itu yang mendorong untuk Pak D masuk ke isi nyari pedalangan. Ini celaka juga ini sekolahnya nih. Bukan celaka ya gimana namanya? Kan Ini aja timpal. dalam suasana galungan, sebelum galungan kita kan bikin penjor. Kalau tidak salah ingat saya tuh penampang. Tiang numas kenta numas payas penyor ke ngantako. Kan itu ketemu Bu Yan Suratni. Bu Suratni. Bu Suratni likunya ya? Likunya. Terus Terus setelah ketemu Bu Suratni yang mengajar dia kenapa diam di rumah ini? Tidak ada kerjaan bebek sekolah aja. Terus juga ada beasiswa di isi Denpasar. kemudian masuk. Wah iseng-iseng kan dia, iseng-iseng. Oh nana mau. Nah bagaimana itu yang kau isi? Langsung didaftar dia yang antar saya daftar. Tahun kuda Pak De? Start tahun 98. 98. Terus Terus daftar, akhirnya diterima, terus sekolah lah diisi. Dari tahun 98 sampai 2012 tamat S1. berarti kan di Mapindo malunan nih. Mapindo. Mapindo malunan. Setelah itu langsung tes mendaftar nenek ke isi gitu. Ya, Oyong malu. Mungkin 6 tahun, 7 tahun yang diam. 6 tahun 7 tahun mau Ya, Oyong. Dari tahun Berarti 2008. 2008. 98 kan? 2008. Mari 99 tamat. 2008. 2008 Oh, 2008 ya. Terus Maklum, terus. itu 2008 masuk diisi. Ya. Tamat kan 4 tahun. Nih, Nyali jurusan pedalangan. pedalangan. Jangan lihat jurusan pedalangan. Karena itu udah beasiswa, Oh, masuk lain terus nyida.
Oh gitu. Padahal otak hukum saja sebetulnya. Iya. Mas tapi akhirnya bisa aja mengikuti pelajaran. Ya itu ilmu pedalangan karena terpaksa saja sebetulnya sekolah. Yang penting sekolah, poinnya adalah isi kepala. Poinnya adalah kepalanya biar berisi apapun ilmu itu harus diserap oleh Berarti otak. 2012 Pak De tamat. Tapi sebetulnya yang cita-citanya dihukum loh. Sekolah dihukum betul. Lah lakonnya sekan. Tapi udah sih ke hukum laku kan kan gitu. Kalau sarjana hukum paling-paling unur kan biayanya banyak ya. Oh gitu. Banyak di samping itu persaingannya juga killer-killer di sana kan. Ya. Jadi kita ya anu aja kemampuan kita segitu. Jadi yang kau terpaksa lah masuk DC. Menjadi Pak De kan bisa ngewayang berarti. Ngayan bisa udah buatan kalau ya batak menjalan bandiang dan tak wayang lemah kan. Ngemargiang. Oh ngewargiang wayang lemah juga. Nah terus Pak De apa nanti tahun 2012 berarti Pak De tamat kan? 2012. Berarti langsung ngali S2 nih berarti. S2 juga celaka bentuk Pang Padam tuh. Oh ini celaka S2 aja. Tapi dapat berhenti dari S1 ya. Dah Langsung berhenti. lanjut kan? Langsung lanjut. Nah begini Lanjut. masalahnya. Tiang kebetulan menghubungi di Mengumi di Pura Batu Rengo asal. Dulu kenal dengan seseorang di sana yang juga jadi DPD di tingkat pusat. Terus saya ditawarin, Pak De di mana kerja Pak De? Belum kerja kan Pak De. Tiang barusan taman. Oh kenapa enggak lanjut lagi? Maunya sih lanjut Pak, tapi S2 kan lumayan biayanya Pak. Dah nanti saya tanggung SPP-nya. Ditanggung. Terus yang celaka kan itu. Oh celaka juga tuh. Bentar dulu, nih celakanya di sini. Terus mendaftar yang ke sekolah ada perguruan tinggi lah, salah satu itu enak sebutkan di sini. Terus di sana sudah katanya pendaftaran sudah selesai. Jadi saya nak diterima di perguruan tinggi satu lagi saya mendaftar, ada 2 perguruan tinggi juga Nggak diterima. Juga nggak terima karena sudah Udah tutup. Nah terus saya minta bantuan ke Isi Denpasar lagi. Nah ternyata saya diterima oleh Bapak Rektor ketika itu Prof. Kai kalau nggak salah. Saya diterima. Terus saya lagi melapor kepada teman yang di Mungu ini. Terus dia bilang ini, tuh saya nggak ada link beasiswa lo ke sana lo. Kan celaka itu kan. Oh artinya buang akhirnya ditanggung. Buang ditanggung. Tuh, akhirnya tanggung sendiri. Kan celaka itu tuh. Akhirnya ditanggung akhirnya sendiri. saya yang nanggung sendiri. Ya, mau daftar, sekolah S2 itu saya syukur saya tamat. 2 tahun, 2,5. 2 tahun. 2 tahun ya. Syukur sekali karena biaya sendiri. Saya memang sendiri, semua sendiri SMA, dari SMP saya sudah sendiri. Tapi total biaya masuk tuh kan legal masih Pak De? Ya, dari Ya. sana. Berarti Dan ada pekerjaan yang lain lagi. oh ada selain nari. Ada selain nari. Ada. Tetapi lebih dominan yang mana Pak De, nari apa ya? Lebih dominan pekerjaan tambahan itu daripada nari. Oh gitu. Kalau nari kan pang daso, ngigal pang solas nganya kan. Ini seniman serba bisa. Tapi Pak De yang nama Pak De tetona di kene masih penasaran apa dan wijil mau payas gitu masih tawayan apa dan itu Coba tanya mata aja. gede gitu ya Pak De ya. Apa sih karakter yang pernah diperanin Pak De? Karakter mata gede. Mata gede. Kan Waduh. bedakan aja yang Pak De dari mata gede kan? Ya, begini sebetulnya kalau Tiang itu berpendapat tidak aji mumpung ya. Kan banyak yang aji mumpung. Yang penting ada nak ngalih. Raga udah diapo kan ya. Tetapi Tiang itu berusaha jadi seorang pemain yang baik. Tidak hanya itu Tiang berangkat. Bahkan genre kesenian yang lain termasuk wayang wong dan yang lainnya. Dan ketika Tiang S1 nih, kok Tiang tidak berusaha main di ranah tradisi. Terus no Pak De. Saya bermain di kontemporer. Oh, kontemporer. Ya. Gitu. Alasan banyak teman nih sebetulnya yang menyayangkan hal itu, tetapi Tiang anggap sebagai seorang seniman kita ini harus matang dulu. Kita ini seorang pemain, kita dituntut untuk memainkan berbagai macam karakter sebetulnya. Gitu. Ini agak serius, ini sedikit dulu. Pak. Terus
Saya bermain di ranah ya banyak yang menyayang. Loh dia kok asalnya dia lebih kuat di tradisi. Kok dia bermain di di apa nopatif dah bilang tuh kontem di kontem. Ya, saya bermain di teater pada waktu itu. Tetapi saya pun tidak mau main-main. Bidang yang lain itu saya memang pelajari, baik dari dari sejarahnya, kemudian dari berbagai elemen-elemen seni yang digunakan, yang memang harus pelajari dengan sungguh-sungguh. Karena itu pertanggungjawaban saya, sumber hidup saya. Saya pegang kata-katanya Prof. Dibya, itu guru saya. Pokoknya kalau dia nulis, kalau dia buat sesuatu, ini adalah pertanggungjawaban diri dia untuk seumur hidup dia. Termasuk Anda menulis skripsi, Anda menulis tesis, ini pertanggungjawaban Anda seumur hidup Anda. Makanya harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Makanya Prof. Dibya itu detail dia kerja. Nah saya ingin meniru itu sebetulnya. Gitu. Tetapi kayaknya tidak mampu saya dengan salah keterbatasan saya miliki. Tetapi saya tetap berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Gitu. Makanya saya berusaha. Dan memang saya pelajari peran yang dipercaya. Misalnya Mata Gede, saya pelajari apa saja elemen-elemen seni, apa yang harus saya kuasai di sana, saya pelajari. Kemudian di Wijel juga, saya tidak hanya haji mumpung ada acara, saya harus bermain. Nah, saya tidak mau. Kalau saya tidak yakin sama diri saya tidak akan mau. Wayang Wong pun. Wayang Wong. Dalam kalau saya tidak merasa diri saya, nah paling tidaklah semare aja nilai. Mungkin kita punya nilai plus yang baru saya mau. Kalau memang yang cerang orang di duitku saya enggaknya. Karena saya tidak pelajari tokoh itu. Itu misalnya. Bukan kayak gitu. Cara Kucita Dewi itu semungkin kan ada di Kemani. Ya kan nggak mungkin Pak Yang di Desa Rai saya tapi kalau di Limur saya cerita saya sebetulnya. Limur. Saya adeng mesti ya makanya pesaluk itu dari Pergino yang pido nak nyatlang. Yang sekonen majah ngigal, urin saya malu magendeng. Payas nih malu. Pangus apa sing? Pangus apa sih? Karena baru. Pakai baju nih malu kata. Ya payas nih malu pada semua payas malu pangus yang dijauh pesaluk nih. Gitu. Oh yang sing pangus berarti sing. Nah patut cara tiang moko gitu kok dari Wijel moko kan cara sini kan tapi ada yang merankan cara monyong sadru itu kan moko Wijel. Moko sih masalah. Tetapi karakter yang di mana yang dicari biar masuk di sana. Itu yang ingin yang pelajari. Oh iya. Kadang misalnya cara Patih Agung tidak selalu Patih Agung pocok gede. Contohnya Pak Merto cenik kalau Kiang. Gitu misalnya. Karakter seperti itu untuk apa? Sebenarnya kita mempengaruhi pikiran penonton saja. Itu harus melawan arah karakternya. Iya. Berarti Pak D ini berusaha untuk memasuki karakter itu dulu ya. Mendalami karakter itu dulu ya. Baru berani untuk mengambil paling peran tidak itu. kita mengamati lah dari senior kita, dari maestro. Kita amati gini caranya gitu misalnya. Saya saya aji mumpung dengan tanya. Pokoknya asalkan mana cara asalnya aja. Maaf dulu karena dia harus pelajari sekira. Kalau memang tidak cocok tolak. Nah paling tidak tiang barometer tiang itu misalnya dari Wijel itu mana yang lainnya gimana? Ada mesti ais ke samping. Banyak aneh. Banyak semari mesti Wijel nih sana kini. Ragon ngelasin nilai plus itu. Padahal cara Mata Gede kan banyak sekarang Mata Gede kan. Iya mengkacaan. Ngelasin ragon nilai plus itu. Gitu dari yang lainnya. Biar beda bedik gitu itu keinginan saya sebetulnya biar banyak pilihan alternatif pilihan penonton tuh yang kini gitu. Ya nah di apa namanya kan milah suba Pak di ngaturang ayah ya kodenya bisa dikatakan yang keliling Bali kan suba keliling Bali ya lumayan keluar Bali sudah. Hijau kan pada yang di luar Bali. Mungkin Sulawesi sudah, mungkin Lombok udah berapa kali. Jawa udah. Itu nopeng atau ngudo nyalon arang? Ya ada nopeng, ada Ramadhari, ikut acara dinas lah. Dinas gitu. Kebudayaannya. Bahkan menjadi pembina ya Pak De ya di Denpasar ya. Ya kebetulan itu enggak. Mungkin kalau secara kemampuan mungkin kebetulan. Ya mungkin itu saja. Saya tidak merasa diri saya jadi pembina tapi ya gimana kita mengabdi. Sudah hampir udah 7 tahun 8 tahun lah. Jadi pembina. Ya begitulah sebutan orang tapi saya kan
Berarti PKB kan saya masih kayak Ya hampir dari 7 tahun yang lalu setiap. Drama juga ya. Ya. tetap Kang. Kebetulan spesialisnya sekarang di drama Kong lah. Pak De, ini kan tiang ninggal nih, di belakang nih. Tiang na eran sebenarnya Pak De itu kalian tiang penari kan. Nah, tiang ini ada tapel, menggenap ada di ini mesin jahit. Sebenarnya Jen Pak sebenarnya De gimana? kan besuat jadi ngigal-ngigal loh. Oh, besuat. Pak benar Pak tahu. Nu ngigal-ngigal Pak De jadi. Apa karena pandemi? Nu ngigal-ngigal. Nah ini jawabannya apa ya? Jawabannya saya itu sebetulnya kalau ada waktu luang itu saya nggak bisa diam orangnya sebetulnya. Kreatif ya. Dan bagi Hiperaktif. bisa pokoknya saya nggak bisa diam. Hiperaktif dong, nggak bisa diam. Ya Tapi modal anu nih positif gitu. Oh iya positif deh. misalnya seperti mesin jahit mungkin Kucita Dewi mungkin kenapa Pak De saya jiwa penasarannya terlalu tinggi. Iya. Ada orang bikin rakuasa bisa nih. Bisa nih beli. Oke, tuh. Bisa beli. Bukan cuma dadak kan sana. Punya mesin kita punya mesin jahit segini cenik kan tuh. Buat itu mudah buat bongkar mesinnya. Terus seng mesinnya ya. Mudah belok jalan terakhir ini baru minta bantuan orang. Oh gitu. Kita selesaikan dulu sendiri. Yang bos yang bekat sing bakat san. yang bos yang bakat san. Manualnya bengkel. Gitu. Kalau masih bisa diperbaiki sendiri ya kita usaha dulu sendiri. Positifnya kan bisa udah deh. Ya. Terus nah ini kan berarti nih mesin jahit nih nyait. Dulu saya senang bikin pakaian topeng atau bikin Oke. bahkan sampai saat ini saya ingin bangkitkan itu lagi. Saya ingin bangkitkan itu lagi karena terus terang kemantan tiang nak walaupun sarjana orang kan anak tiang melamar ditolak kan itu. Ya tapi kadang kira tiang gitu. Kok tersinggung? Dan karena begini karena tiang bahan gaji gitu. bukan seperti itu. Mungkin gitu. Mungkin masih banyak orang yang lebih pintar dan lebih mampu. Dan sebetulnya tiang ingin mencoba di jalur yang normal karena itu. Mungkin saja kalau tiang coba jalur belakang, mungkin saja saya bisa, tapi saya tidak mau. Iya. Saya coba dulu jalur depan, benar enggak ini? Oh ternyata ditolak, enggak juga apa-apa. Terus juga ditolak, enggak apa-apa. Artinya menguji kejujuran. Padahal saya punya orang-orang di sana, saya enggak punya. Anehnya lagi, salah satu enggak percaya saya itu sarjana, enggak percaya bahwa saya itu sarjana. Dan saya juga kekeh juga untuk membuktikan diri saya punya ijazah gitu. Saya nak kekeh diri saya. Loh, ini loh ijazah saya nih. Enggak, saya nak berpikir gitu. Oh, saya enggak dipercaya. Oh iya, udah. Sudah selesai. Oh, maka dari itu punya tes inisiatif untuk apa namanya lebih baik usaha sendiri di rumah itu. Mungkin itu karena keterpaksaan mungkin, tapi lebih enak sebenarnya kerja di luar. Iya. Mau payas ganteng, mau jalan terik. Oke, itu lebih enak tuh. Jalan mau kardinal, mau pelingnok tuh, edeng di pagar aneh-aneh. Berarti lebih enak di luar. Lebih enak kalau bagi saya ini karena terpaksa aja kerja di rumah ini. Jakti kalau hasilnya lebih gede sebenarnya. Tapi kalau di lubuk itu yang paling dalam, bentar. Kadang-kadang iri kalau lihat teman itu. Kerjaannya pagi, payannya. Tapi yang namanya nasib ya tetap bersyukur. Tetap bersyukur walaupun sedikit. Ya kita ya sedikit lah, syukurilah. Terus Pak Den nih tahu kenapa lu link pandemi atau gimana? Udah dari dulu sekali. Tapi kalau dulu saya tidak jujur tuh. Udah jujur gimana? Kalau bikin rapel itu umpamanya saya kan tidak memang belajar secara nyantri seperti orang-orang. Misalnya ada tukang rapel itu yang belajar. Dia hanya belajar lewat ngobrol, tapi jangan belajar juga dari hasil-hasil karya orang, dari foto-foto, kemudian juga dari hasil inspirasi sendiri juga. Tiang dulu kan tidak jujur, tiang punya karya yang bagus yang cocok menkena kaplok tiang bo, lah tiang tinggal kena lain. Tapi yang jani, yang jelek ketemu mamanya karya tiang edeng tiang mikir gitu. Ada nak nyacan? Nggak ada nyacan. Ternyata kita seniman itu harus jujur. Iya. Yang pidana ton bak itu yang lasang kayu kulit itu kapok. Pangsi gitu pokin alang itu. Ternyata ini karyanya belum bagus. Dia ngakui belum bagus. Ini masih banyak yang perlu kita perbaiki. Dia yang sadar itu.
dan tiang juga ingin belajar terus gitu. Dan tiang katakan sebenarnya orang-orang yang datang ke sini, misalnya teman-teman, karya ini tidak bagus. Tetapi kalau Anda ingin punya ini, silakan. Pak Ade nak mulai cara penjor ya, merunduk. Ya, tiang bilang seperti itu. Karena masih terus ikan masih banyak ikan. karena yang standar aja belum. Tetapi ini hanya tapi aja nih kok. Tiang meluapkan rasa penasaran tiang aja sebetulnya. Tapi kan udah ada yang gini bisa enggak? Ya ada, syukur sih ada. Tapi sebelumnya saya memang kasih tahu sama yang pesan-pesan di sini. Itu cuman kata Pak D aja. Karya ini, dah memang sebetulnya itu seperti ya. Tapi kan intinya ada nak mesen kan? Ya walaupun ada kan mungkin ya agak kurang lah anunya. Ya sebentar lagi kita tampilkan di video karya-karyanya. Iya benar. Pak Demen, nyanan bertayang video nenek ngancan paling tidak tiang berusaha. Kadang ada kene nawang. Kan sangat aja idola ya. Saja Pak D sangat saja idola aja Pak D. Ya tuh kengken aja pegayan Pak D ya, pin cebengor atau kekengken, kadangnya demen aja pegayan Pak D. Ya, fanatisme itu berarti. Ya, kayak gitu. Berarti kalau ada pemikir itu kurang sportif ya. Enggak, tapi kan karena rasanya Ya, dia mungkin pengen itulah. gini, Ya, pengen. Tapal ini yang belum jadi Pak D ya. Ya, Ini masih kasar ya. ya, Yang agak halus itu ya Pak D ya. ya. Ya, yang sudah jadi itu. Mungkin triknya begini, kalau mungkin bagus menurut bapak saya jadikan dia barang yang dipakai. Tapi kalau enggak bagus hasilnya mungkin saya selesaikan itu, tapi saya jadikan sebagai pajangan dengan harga yang murah gitu. Oh iya. Nah, Jadi kita jujur aja. terus jadi Pak D, apa yang lebih ditekuni nih? Nopeng, menari, ngait tapel, semua beriringan? Nah inilah saya sebetulnya di penghujung sekarang. Penghujung tuh kengke? Karena satu sisi kalau kita terlalu idealis, dapurnya nggak bisa terpenuhi. Nggak bisa ngebul ya. Ya, tetapi kalau nggak idealis bertentangan dengan hati nurani. Sebetulnya sekarang ini dengan kondisi yang seperti ini, makanya jalan keluarnya kalau tiang biar semuanya seimbang, dapur bisa nah kemudian juga idealis kita itu bisa terpenuhi juga. Saya bikin 2 barang, kalau ini mungkin untuk mainan, mungkin dengan harga yang murah untuk mainan anak-anak, dan kita cara pengerjaannya juga cepat prosesnya. Kodian Kodian, mungkin kalau barang yang untuk dipakai untuk migalan, ya saya buat beda gitu. Jadinya 2 saya bikin produk gitu. Jadi dua kualitas yang berbeda. Kualitas yang berbeda dengan harga yang beda biar terpenuhi kedua sisi itu. Kalau kita sebagai orang seniman terlalu idealis juga gimana ya? Orang dalam kondisi yang sulit ini. Iya. Gimana caranya? Saya pernah mendagang pes lindung atau ini share aja nih ke Ring Semeton Sarang Samil. Ketika awal-awal pandemi nih, acara ngigal beten-beten, beketan mau ngelamar buat ditolak. Kemudian punya istri juga resign dari pekerjaan. Bayangkan kondisi itu. Iya. Tiang sampai mendagang pes lindung itu memang keadaan yang benar-benar tumen saya. Dia mendagang ini. Ini dah. Iya. Untungnya kan punya tempat. Ini belum di kanopi ini tuh, yang mereka trik matahari ini. Bukan jengah tiang. Buka YouTube tiang harian kanopi ini. Pang padam tiang harian. Dia orangnya nggak bisa diam. Iya. Kalau ada waktu senggang saya harus bekerja. Karena untuk meningkatkan kualitas hidup lah kita harus bekerja. Iya. Andai pun siang tidur otak yang mau jalan gitu. Ini sebagai hasrat jadi manusia Bali gitu. Harus kental dengan kebaliannya. Bukan balian uban-uban. Oh, Sing matanyo nanti kebaliannya. Ya. Jadi seniman itu tetap sebagai apa ya Dan? Ya kita mengabdi lah kepada Bali, dan juga bagi tiang seni itu tidak hanya seni itu adalah kehidupan begitu. Bayangkan kalau kita tidak mengenal seni ya, kehidupan ini tidak akan seindah yang kita rasakan sekarang. Dalam keadaan sulit ini, kalau kita tidak punya jiwa seni, Satyam Siwam Sundara. apa yang dipergunakan untuk menghibur diri ya, coba? Iya, benar. Coba dengan kondisi ini, kecuali dengan seni itu hidup ini menjadi indah. Itu bagi tiang pribadi. Mungkin semeton dalar ngerasa nggak bisa punika
mungkin patah sekali tiang. Terus harapan Pak D ke depan, apa harapannya? Harapan yang ke depan juga mengamati di perkembangan anak muda zaman sekarang. Ya. Maka tidak salah agama Hindu itu lamanya swastika harus seimbang. Iya, iya. Di era modernisasi ini harus juga diikuti. Kemudian tidak melupakan kearifan lokal kita di Bali. Iya, iya. Gitu. Bayangkan sekarang anak-anak kita ini sudah sudah mainnya di sosial media, sudah teknologi. Kalau kita tidak imbangi dengan dengan kemampuan kita, kearifan lokal kita ini, jadinya sumber daya, jadi kekuatan aja yang kita bangun, bukan budidaya. Budi itu juga harus diberdayakan, gitu. Makanya mental spiritual itu sangat penting. Itu bayangkan sekarang kalau kita di Bali, pura ini sudah sangat mega sekali, apalagi sekarang bantuan pemerintah. Nak makidem saya ada, nak mau gambar saya ada. Kengken keadaan pura itu. Makanya pembangunan itu tidak hanya pembangunan fisik, mental kita juga harus dibangun. Dan satu lagi, berbicara tentang kekuatan ekonomi, karena ekonomi mempengaruhi segalanya. Terkadang orang-orang di Bali ini, tidak hanya orang di Bali, mungkin secara umum berpikiran seperti itu. Setiap dia mengambil sebuah pekerjaan, pasti dia metakon kuda harian, kuda mahan, jam kuda mau gawe, jam kuda lepas, jam kuda istirahat. Tetapi kalau bagi tiang, tidak seperti itu. Kalau bagi tiang, ya mau gawe, tugas kita adalah bekerja. Kita harus bekerja. Itu hasil itu hanyalah sebuah kebetulan. Sertiang mau gawe kena, jadi ada timpal itu mana tuh regodot tinggal buat tapal sengalah. Nah banyak le tapalnya, ide tapalnya juang ke ya gitu umpama. Kan secara ekonomi kita sudah dirugikan. Gitu. Tiang magae kan ada nak lewat dengan motor, aduh ini belum barang beli cuma nggak belak lebih dari anunya. Dari yang artinya hasil tidak akan mengkhianati pekerjaan itu sendiri. Iya, gitu. Pokoknya kita bekerja kemana? Apapun yang dia ambil ya, apapun yang dia ambil, dia bisa buktikan kata-kata dia. Karena itu prinsipnya memang dari dulu. Dia harus bekerja saja. Entah nanti dia hasilnya berupa uang, hasilnya cara dia berduit itu, anu pesidikaran, itu mau mana, semeton, yang mau belanja, dia ngalah surya, dia mau duit. Itu dia anggap hasil dia gitu. Itu dia anggap hasil dia. Seperti moto Jokowi dan bekerja. Ya mungkin itu. Yang penting kita punya potensi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Dan nempo nak bayu benuk kene mesti nyemagai nombak kecari kan sama dengan cari mati itu ya. Artinya semasih diberikan kekuatan kesehatan. Nah, sekali atuh kita mamana modal bisa pangklu pampang ke petang. Andai pun yang lah potensi itu siang dia nyemak kayak itu. Ukur dia yang bantuan suon mengigal jangka gelam ngundang ke non nyemak kayak gitu. Walaupun honor liu ben yang ke rumah sakit kan sama dengan. Benar. Ada yang bawa openg lidir 1 jam 2 jam gitu. Gitu. Benar sih Mas Irta. Nah intinya kita generasi muda tetap melestarikan kesenian Bali gitu Pak. Ya poinnya kita sadar terhadap diri kita. Benar sadar. Dan tetaplah berkreativitas. Semasih bisa berkreativitas, tetap berkreativitas. Walaupun dalam kondisi yang sulit pun, kita harus tetap berjalan. Jangan sampai tidak berjalan. Intinya 3 tahun pandemi ini dah mengajarkan kita untuk lebih bangkit lagi lebih menjadi seseorang yang kreatif lah dalam situasi apapun. Betul. Pekerjaan apapun harus kita ambil, jangan medagang pes dulu cendang orang. Walaupun dalam media sosial ini mungkin dia juga mengedukasi, mungkin semeton sarang sami Surya Gustum Didiang sane nonton pun iki. Dia kok dalam masa pandemi kok karena dia dagang pes, dia enggak malu. Tapi awalnya memang, ada timpal tekap mau kena, berprogino apa dagang pes. Awalnya sama juga kita dagang bakso. Dagang bakso. Ngapain kita gengsi, benar. Ya intinya semua itu ada hikmahnya, untuk kan intinya. Pokoknya apapun di sepanjang itu tuh kita ada hikmahnya.
Pak De, terima kasih banyak niki karena kebandan untuk galas. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan Pak De sehat selalu. Boleh ngatur orang ayah sira uning wenten kecunduk kayak niki. Boleh ngatur orang ayah bareng-bareng. Dan juga ampura niki atuh niki sedang Wisda Dewi niki ampura pisan ditang sangro niki ring warung niki. Wasan warung niki warung WA. Warung apel. Beda luwung. Niki tiang isang-isang tidak tiang tapi dan sangro di rumah karena di rumah masih berantakan, masih dirapikan. Tapi kalau ada orang yang ingin ngontak Pak D di FB ada ya? Bentar. Namanya? Made Apel. Made Apel. IG store-nya bentar kalau tentan bisa tuh. Berarti akhir di FB ya? FB ini warga FB bukan warga IG. Nah Pak De dengan salam, woi. Pak De itu yang punya oleh-oleh. Jadi ini adalah sponsor yang pertama dari Nio Nirmala Oil. Nah ini adalah minyak kelapa yang terbuat dari bahan-bahan rempah alami yang khasiatnya mampu meredakan hampir semua jenis penyakit. Oh iya. Kan? Kebetulan nih kita samuran ini rematik. Pas saja ini bisa dibalurkan di seluruh badan atau di area yang sakit. Taler niki harus diminum. Sirauning lah asam lambung, emah, batuk pilek niki sangat bagus. Dan khasiatnya tapi rasanya Nio Nirmala Oil. Nio Nirmala Oil. Ya, niki sangat pas untuk pregino sane teman-teman melkada. Nggih niki semua niki saking Nio Nirmala Oil. Mudah-mudahan niki produk niki bermanfaat dan juga niki sebuah kebetulan niki yang raksa samurat. Ya, niki bisa dicoba nih. Nanti jangan coba. Ya. Nanti hasilnya yang share lewat FB. Ya, langsung promosi dari sana pokoknya. Kita talar Pak De niki wenten sponsor yang sangat luar biasa juga dari Koperasi Dana Mandiri, di mana Koperasi Dana Mandiri niki sampun berbasis digital. Jadi tinggal di-download di Play Store on time KSU Dana Mandiri. Semua transaksi bisa dilakukan melalui handphone. Oke, itu canggih zaman ini. Pokoknya aja nabung, narik atau apa jak tinggal. Yang nabung botan narik kena sah. Oke, cok. Ikan jak nyileh sih kita ya. Nah, yang pertama niki Pak De diberikan satu logam mulia berupa emas yang sudah bersertifikat, mohon diterima. Kita talar Pak De langsung menjadi anggota koperasi. Berdadi anggota jadi ini sudah dibukakan langsung tabungan sebesar Rp500.000. Oke, saking koperasi napi niki Dana Mandiri. Oh, Dana Mandiri. Lokasinya wenten ring Saka. Oke, dan semua talar niki dari koperasi Dana Mandiri niki. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak sampun dados anggota nih. Iya, nah kita Pak De sukses semangat. Sehat selalu pokoknya. Sampai jumpa nanti di lain waktu. Sampun nona tuh simpang. Buat semeton sarang sami simpang riki reng nganggo bayo niki nge. Reng nganggo bayo Jalan Sekar Gadung, kawasan elit Banjar Anggo Bayo. Kawasan jogging trek talar riki. Lingkaran jogging trek. Pokoknya nanti yen bojok mekipaan tekane uling ijo ada nih datana. Ada yang pertigaan Anggo Bayo nih kawan, pertigaan Anggo Bayo. Nggih, ke barat. Ke barat, nggih. Warung WA. Nggih. Setelah saudara Sami demikian tadi OR Jam bersama Pak De Apel. Mudah-mudahan dengan ada tayangan ini merasa terobati yang penggemar dari Pak De Apel. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe channelnya Gus Menir Bulan, kalian subscribe tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi kesarangin. Yang Made Apel. Lalu semua pamisi napa para Mas Santi. Om Santi. Om. Salam hore. Dadah.